Husnuzon Channel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidup? Terlalu lama para filosof merenung berpikir, bahkan ada yang mengatakan perlu 500 tahun untuk merenung agar dapat menjawab untuk apa hidup. Allah dengan Rahman, kasih, Rahim, sayangnya, maka dia kirimkan seorang makhluk terkasih, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan jawaban dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang paling baik amal. Begitu banyak manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah ini, tapi hanya beberapa nama yang dikenang manusia sepanjang zaman. Sultan Babullah, Sultan Zainal Abidin, Sultan Nuku. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, pernah berada di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara kiriman Allah, dan mereka makhluk yang bersyukur kepada Allah. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata amanna? Kami percaya Allah itu ada, kami percaya bahwa setelah mati kami akan hidup sekali lagi. Wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji iman. Ketika kau berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka saat itu engkau berani berkata, ya Allah, aku percaya kepada engkau, maka ujilah iman. Mereka dulu imannya diuji dengan kedatangan para penjajah, nyawa menjadi taruhannya, berani hidup iskariman atau mati, atau mut syahidan, hidup terhormat atau mati menjadi syahid. Dan mereka berani meninggalkan kekuasaan, nyawa, keluarga demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Presiden kita dengan bangga bersama para pejuang menuliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Mengapa? Karena iman itulah yang membuat orang tidak takut mati. Iman itulah yang membuat mereka berteriak Allahu Akbar, sehingga penjajahan di atas muka bumi Nusantara hilang dari permukaan bumi ini karena teriakan orang-orang yang tidak takut, tidak ngeri, tidak cemas. Mereka adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Mengapa? Karena mereka amanu, mereka beriman, yattaqun,
dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra, mereka mendapatkan kabar gembira, hati mereka selalu senang walaupun tubuh mereka terpenjara, jiwa mereka selalu tenang walaupun mereka berada dalam siksa, karena bagi mereka dunia ini hanya sekedip mata, kehidupan kekal abadi hanya di surga Jannatul Firdaus bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena iman, sampai hari ini kita masih terjajah. Kalaulah bukan karena keyakinan yang kuat bahwa mati akan menjadi syahid. Syahid artinya disaksikan. Mengapa mereka disebut disaksikan? Karena saat kematian itu datang kepada mereka, para malaikat turun menyaksikan mereka. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Mengapa mereka disebut menyaksikan? Karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat mencabut nyawa. Malaikat sudah turun menjumpai mereka sebelum malaikat maut. Maka ada malaikat-malaikat yang datang membisikkan kepada mereka, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Ada dua perasaan yang selalu menghantui manusia: takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga, anak istri, buah hati, belayan jiwa, takut kehilangan harta, sedih meninggalkan umat, sedih meninggalkan dunia, sedih meninggalkan harta benda. Mereka yang sudah bersemayam iman dalam hati, jiwa, pikiran mereka, takutnya hilang, sedihnya melayang saat jiwa itu kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tarikan nafas nyawanya keluar, walaupun berdarah, walaupun tertembak peluru, timah bersarang di tangkai jantungnya, tapi dia tersenyum. Mengapa? Bukankah kesakitan dia rasakan saat kematian? Bukankah kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali? Bukankah kematian itu seperti tikaman pisau di liang yang sama beribu kali? Bukankah kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup? Tapi mengapa mereka tersenyum? Karena kenikmatan surga sudah dilihat di pelupuk mata, belum terasa nikmatnya di lidah, belum terasa di tangan dan di kaki, baru hanya di ujung mata, membuat kesakitan sakratul maut terasa ringan. Itulah mengapa kita berkata pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Mereka sudah melewati dunia ini, mereka berada di atas tanah ini, di bumi yang sama, di udara yang sama, dengan suku yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan zaman berbeda, dengan tantangan yang tak serupa. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah beban kita di zaman ini lebih ringan? Beban kita lebih berat. Dulu mereka berhadapan dengan orang yang berbeda warna kulitnya, berbeda rupa dan bahasanya, berbeda keyakinannya. Hari ini kita berhadapan dengan orang yang mungkin rupa wajahnya sama dengan kita, tapi hatinya kotor. Mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menggunakan mata untuk melihat nikmat Allah, yang tidak mendengarkan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, yang tidak pernah memakai hati dan pikiran untuk merenungkan ciptaan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, lebih hina daripada binatang. Ada orang-orang yang paling mengerikan untuk dijumpai. Walladzina idza khalau ila syayatinihim idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
Kalau berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Lalu kenapa kamu bisa berkata bersama dengan orang beriman? Yastahzi'un, mustahzi'un, mereka hanya mengolok-olok, hanya mengejek saja. Oleh sebab itu ayat yang paling panjang bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang-orang munafik. Neraka jahanam panas, tapi ada yang lebih panas, keraknya neraka jahanam. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfal, letak mereka adalah di dalam keraknya neraka jahanam. Mengapa demikian? Karena mereka menampakkan diri seperti orang beriman, seakan-akan percaya kepada Allah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, jauhkan kami daripada sifat hipokrit, sifat munafik, kelihatannya menolong agama Allah, kelihatannya berbuat untuk Allah, tapi ternyata ada kepentingan yang lain. Kita hanya bisa berdoa, berharap, berusaha senantiasa disucikan Allah hati dan diberikan keselamatan menghadapi orang-orang yang kelihatannya satu barisan, yang kelihatannya menolong agama Allah, tapi insya Allah dengan kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan kuasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang tulus ikhlas. Pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menghadapi orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat ditinggalkan. Ada mereka yang berpura-pura masuk Islam, zindik, berbaju Islam, tapi sebenarnya ingin merusak dari dalam. Lalu kemudian pada zaman perjuangan, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita berhadapan dengan Belanda hitam. Mengapa disebut dengan Belanda hitam? Kulitnya hitam tidak seperti Belanda, tapi otaknya adalah otak Belanda. Apa maknanya? Dari sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan zaman para pejuang kita, pengkhianat selalu ada. Lalu untuk apa kita kaji? Supaya kita diselamatkan, dituluskan, diikhlaskan hati kepada Allah, beramal karena Allah, berucap karena Allah. Allahumma rzuqna, berikan rezeki kepada kami, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar usia. As-sidqa fil qaul, tulus dalam ucapan, wal ikhlas fil amal, ikhlas tulus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak ada gunanya, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat dari kemunafikan, selamat dari pengkhianatan, hanya li'ila'i kalimatillah, hanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kakimu pada saat sulit dan berat. Tak ada lidah yang mampu berkata, tak ada yang mampu menolong sanak saudara, tapi ada yang mampu menolong, dialah amal. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Maluhu, tapi harta akan pulang ke rumah. Wa ahluhu, anak, istri, keluarga, menantu, suami, sahabat, semuanya akan pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal hanya satu. Wa amaluhu, amal. Para pejuang itu sudah membawa amal mati syahid, darahnya menetes. Hari ini mungkin darah tidak menetes, tapi ada tinta yang menetes. Para ulama yang tidak berceramah, tidak berkhutbah, tapi mereka menulis, maka sesungguhnya tinta ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada. Ada kalanya tinta ulama lebih berat. Mengapa Imam Al-Ghazali tidak ikut berperang di Palestina? Banyak orang yang mengecam. Orang lupa
Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dialah orang yang mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang mengajarkan bahwa hidup hanya sementara, kematian akan kekal selamanya. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Akhirnya Palestina merdeka. Kenapa? Karena ada darah syuhada. Tapi kenapa syuhada berani menumpahkan darahnya? Karena tinta para ulama, para pejuang bangsa ini meneriakkan Allahu Akbar pada 10 November. Tapi orang lupa pada tanggal 22 Oktober ulama sudah mengeluarkan resolusi jihad. Siapapun yang mati melawan Belanda, maka dia adalah mujahid fi sabilillah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kau sangka akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah ingin menguji kamu, siapa yang mati sebagai mujahid dan siapa yang mati sebagai syuhada. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, siapa yang diantara kamu mengerahkan hartanya, nyawanya, dan siapa di antara kamu syuhada akan menjadi syahid, menjadi saksi, menjadi orang yang menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman, kalau hidup, hiduplah mulia. Awmut syahidan, kalau mati, matilah sebagai orang yang bangga, seperti kita bangga menyebutkan nama-nama mereka sampai hari ini. Apakah anak cucu kita akan bangga menjadi cucu kita? Apakah anak kita akan senang menjadi anak kita? Jangan-jangan cucu kita malu menyebut nama kita karena kita hanya sebagai pengkhianat agama dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.